Baik, izin mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih, insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ketiga. Tentunya salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita yang hadir pada malam yang mulia ini memperoleh syafaat yang lahir dan dipertemukan di rodoh min yadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kita. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu beserta keluarga sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Makasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo saudara sayyidat, Bapak Ibu, jamaah Quranic Journey dimanapun Bapak Ibu berada, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah, sehat, bahagia, dan harapan kita semoga apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita langgeng, bahkan bertambah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan kesyukuran yang senantiasa kita panjatkan, kesyukuran yang tidak saja dilafazkan di dalam lisan kita dengan tahmid, dengan hamdalah, tetapi juga insya Allah kita menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan jasmani kita ini dalam rangka ta'abudan ilallah, ta'abudan lillahi ta'ala, yakni menyembah Allah SWT di dalam sholat, mungkin puasa, dan lain sebagainya. Semoga ibadah kita, amaliyah kita, kebaikan kita diridhoi oleh Allah SWT, diterima, dibalas dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semua orang-orang yang senantiasa setia bersamanya sampai akhir masa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu muliakan, sebagaimana tadi Bunda Anda sebutkan, ini pertemuan kita alhamdulillah yang ketiga maksud saya. Ketiga bukan 23. Gitu ya. Masih di dalam rangkaian kajian yang kita beri nama Quranic Journey. Betul-betul kita ingin mengembara, ingin berlayar, searching, surfing tentang Al-Quran di ayat-ayat yang kita baca, wabil khusus yakni dalam bahasan ikhtisar surah. Ikhtisar itu Bapak Ibu yang muliakan, itu hakikatnya bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia menyebutnya ikhtisar gitu ya. Bahasa Arabnya ikhtisar.
Ikhtisar itu dari kata-kata ikhtisar itu bisa qasr, pendek ya gitu. Jadi mungkin sederhananya adalah ringkasan. Ikhtisar itu ringkasan dari apa yang ada. Dan malam hari ini kita akan membahas secara ringkas tentang surah. Kalau kemarin kita sudah bahas surah Muhammad, surah Al-Fatah, lalu malam hari ini kita sampai pada surah Al-Hujurat. Nah, nanti apa isi kandungan sederhana tentang surat Al-Hujurat, insya Allah di dalam bagian akhir pertemuan kita malam hari ini akan kami sampaikan. Seperti biasa Bapak Ibu, kita ada 4 sesi. Sesi pertama adalah tentang ayat tafsirul ayat, yaitu surat Al-Hadid, yang hari ini kita memasuki ayat ke-24. Lalu setelah itu ada hadis qudsi, lalu disambung dengan hadis yang berisi tentang doa-doa. Semoga doa yang kita dapatkan di dalam pertemuan ini menambah khazanah, menambah wawasan, menambah perbekalan kita untuk bermohon kepada Allah dengan redaksi-redaksi yang sangat indah yang dibuat, yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan di akhir nanti kita biasa akan baca tentang ikhtisar sunnah. Baik, memuliakan, kita akan membuka pertama surah Al-Hadid. Kita lanjutkan surah Al-Hadid gitu ya. Ayat ke-24 hari ini. Siapa yang akan membacakan Bunda Nana malam hari ini? Saya coba ya, silakan dengan Bunda Ika Sartika. Assalamualaikum. Al-Hadid ayat 24. Ya, salam. Silakan Bunda Assalamualaikum, Ika. Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Boleh artinya Bunda Ika? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Siapa yang berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik, makasih Bunda Ika. Sebelum kita mengenal pesan daripada ayat ke-24 surah Al-Hadid ini, terlebih dahulu seperti biasa kita ingin melihat di antara Bapak Ibu yang sudah menyempurnakan dengan menulis, menebalkan, dan juga mengurai kata-katanya. Baik, silakan. Silakan, Bunda Tin sudah menyelesaikan. Bunda Tin sudah ya. Ya, biasanya Pak Haji Zainal, alhamdulillah, Pak Haji Farid, Bunda Hajatin, ya. Bunda ya silakan. Silakan Bunda Tin, dikatasin Bunda Tin dulu, Bunda Tin, masya Allah sudah. Emang gak Bun? Ya. Sebentar Bun, kita lihat dulu ya. Masya Allah. Ini kamera. Ada dikasih background kayak ini. Ada berapa kolom yang sudah Bunda buat itu? Bunda Tin buat tuh. Semuanya sudah diisi Ustaz. Semua kolomnya sudah diisi. Alhamdulillah. Berapa banyak Bun jadinya kolomnya? Ada 17 Ustaz. 17 kolom. Iya. Ada kolomnya ada 4, tapi kolomnya 4. Ada berapa baris tuh? Ada 17 baris. 17. Baik, masya Allah. Makasih, baik Bu. Iya. Selanjutnya siapa Bunda? Assalamualaikum Ustaz. Oh silakan Pak Haji Zainal ya. Pak Haji Zainal apa? Oh Pak Haji Zainal. Terlambat nih. Masya Allah.
Iya, subhanallah. Lanjutnya berapa Pak Haji sudah? Halaman Ada 16. saya 18 Pak Ustadz. subhanallah. Iya. Waduh, Lord. Ada yang 16, ada yang 17, dan baju sana 18. 18. Subhanallah. Kita lihat nanti. Silakan selanjutnya. Siapa Lanjut, lagi? siapa lagi? Siapa Pak Pak Haji Farid Farid? ya? Pak Farid? Iya, Mana? oke, bentar ya. Pak Farid. Iya, boleh. Pak Farid. Alhamdulillah. Ini kayaknya ayatnya pendek masalahnya nih. Baik. Berapa? Berapa baris yang sudah diterima Pak Farid nih? Ada berapa itu? 16. 18. 18. 14. Luar biasa. Tuh kan saya. 12 ya. Sama tadi dengan Pak Haji Zainal ya. Baik. Selanjutnya siapa? Bunda Ana? Siapa lagi? Saya Bu Ustadz. Riri belum kelihatan Bu Riri. Bunda Bunga nih, Bunda Bunga nih. Oh, Bunda Bunga ya. Ya. Ayo Bun. Banyak ini kolomnya. Ada Berapa berapa nih jumlah kolomnya, barisnya? Bu? 18 Ustaz. 18. Oh, rasa-rasanya banyak 18 ini. Gitu ya. Ya. Masya Allah. Makasih, Baik, Bun. baik. Lanjut dengan Pak Herman ya. Pak Herman. Masya Allah. Wah. Iya. Saya ikut yang banyak aja Ustadz. Nah, 18 juga. Oh gitu. Ikut yang banyak. Ikut yang banyak. Gampang nguranginnya ya daripada nambah. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita cek ya, Bapak Ibu. Saya hanya Jadi, 16. Apa Bu Bunda Nurna Sri berapa, berapa Bu Bunda Nurna? Sri? 16. Oh, Bunda 16. Nurna 16, Bunda Sri 16 juga Ustaz. 16. Jadi ini ada dua kubu Versi. yang 16, besar. 17, 18, Ustaz. Iya, ada Tiga 17 dan versi. 18 yang banyak nih. Ada 17 tadi apa namanya? Mudatin 17. Mari kita lihat coba sama-sama. Ini ya. Ayatnya kan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Gitu ya. Ini kalau saya sih nanti nggak tahu kalau kurang ya nanti. Saya udah hitung 17 Pak Ustaz. 17. Ya, karena wawnya dipisah. 18 juga Pak Ustaz. 18 ternyata. 18. Tadi film modorenya dipecah Pak Ustaz tuh. Iya. Katanya kemarin nggak usah kalau film Yudare. Nggak apa-apa cuma kurang satu mah. 18. Wah, film modernnya Pak Ustaz. Oke, jadi di sini kita lihat ya, mana nih ya. Alladzina yabkhuluna. Nah, kata yabkhuluna ini Wow, itu wawunya bisa. adalah domir mereka. Karena dia wawu itu menunjukkan pelakunya, Ya, subjek. pelakunya. Yamuruna juga ya wawunya ya. Muruna ya wawuna 2 itu. Jadi 18 di situ. Oh, tadi Saya kira 19. itu ya. Alladzina artinya Orang-orang orang-orang yang Mereka yang boleh. boleh, mereka boleh, yang mereka yang boleh. orang-orang yang boleh. Jenisnya ini isim ya. Ya, isim. Isimnya isim Mausul. mausul. Oke. Wah, langsung. Ini perlu di dikit. Nggak apa-apa, besar bagus Pak Ustadz. Orangnya kan udah tua-tua banyak yang. Oh gitu. Oh gitu. Kali kegedean yang kayak gitu. Jangan gede-gede. Ya, sedang lah itu. Baik. Ini. Oke, ya bakhaluna berbuat kikir aja, kikir, bakhil, pelit, ya. Koret. Dan seterusnya lah. Gitu ya. Ini fil ya. Ya, fil mudhari. Filnya mudhari. Wawunya Domir. wawu mereka. Mereka.
Ini isim. Isimnya dhamir. Isim domir. Dhamir. Isim Kalau apa mau ya? dilanjut, dhamirnya dhamir ghaibun. Oh iya, isim domir. Ghaibun. Mutasil ke Apa? ibu. Dhamir ghaibun. Nah, gitu. Domir. Ghaibun itu berarti orang ketiga banyak. Orang ketiga banyak itu ghaibun. Wawu yang ini dan. Dan huruf atof. Berarti ini huruf dan hurufnya huruf ataf. Oh, iya. Ya muruna Selamat. Menyuruh. menyuruh. Iya. Kok? Ini fi'il Udara. mudhari'. Mudhari'. Nah, jadi tambah wawunya jadi 12. Nah, itu 16 Ya, plus 2, wawu yang ini 18. mereka nih. Iya, mereka. Mereka isimnya dhamir. Sama. Di sini ada dhamir apa nih? Ghaibun juga. Ghaibun sama. Ghaibun sama tuh Sama ghaibun. di atas. Ghaibun. Tapi maghrib itu baca. Anas Manusia. manusia. Seorang. Betul. Isim ini jama apa? Jamak. Jamaknya jama taksir. Takhir. Taksir. Taksir. Bi Huruf jujar. ya sebenarnya bi ini secara khusus tidak diterjemahkan ya. Kalau dia digandeng dengan ya'mur merintah, bi-nya itu nggak perlu terjemahan sebenarnya sih. Oh. Sudah melekat menjadi idiom. Ya, tapi kalau kita coba pisah ya memang mau nggak mau harus ada terjemahnya ya. Jadi artinya dengan. Tapi kalau nanti di ayat ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil bukhli, memerintahkan berbuat bakhil gitu. Untuk berarti. Iya. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, bukan memerintahkan dengan kebaikan. Nanti seakan-akan kalau memerintahkan dengan kebaikan itu metodenya, metode memerintahnya dengan kebaikan. Padahal kebaikan itu adalah objeknya. Al-bukhl di sini adalah objeknya. Gitu. Objeknya. Maka kalau sudah masuk dalam apa namanya ayat gitu, maka bi-nya ini tidak muncul tidak berdiri sendiri dalam arti dia melekat gitu ya. Nah, yang kita Jadi nggak dipisah dong Pak Ustadz. ini namanya idiom, tapi tetap dia fungsinya huruf jar. Huruf Jar. ini huruf jar. Kalau fungsinya tetap menjerkan maka bil bukhli. Ya. Isim sifat ya Ustaz. Iya, di sini bukan sebaikan. Kebahilan, bukan kebaikan. Ya. Bakhil, kikir. Iya, ini isimnya apa? Sifat itu Ustaz. Masdar. Oh, Ustaz ya. Masdar. Bukhlun itu masdar. Kalau sifatnya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Bakhil. Bakhil pakai ya. Iya. Kayak. Sifatnya bukan bakhil tapi khinya yang panjang. Bakhil. Jadi kalau bakhil berarti bahasa Indonesianya pelit. Iya begitu, kikir gitu, panjang juga. Itu sifat tuh baru. Kalau pakai ya bakhil itu sifat. Oh, iya. Kalau masdar itu di bahasa Indonesiain kira-kira apa Pak Ustaz? Kalau ada yang mencoba untuk apa namanya itu menerjemahkannya kata kerja yang menjadi bendakan. Iya, kata kerja dibendakan orang nyebutnya. Maksudnya apa sih? Seringkali orang ngomong tuh kata kerja yang dibendakan tuh apa sih? Jadi gini Bun, terjemahnya menggunakan terjemah kata kerja, tapi maknanya adalah kata benda. Contoh begini, kalau bilang
Ya'muru artinya apa ya'muru? Pemerintah. Perintah. Nanti masdarnya amrun. Iya. Maka kata masdar amrun itu dua artinya. Dua. Pertama artinya perintah. Pemerintah. Yang kedua artinya memerintah. Pemerintah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak terjemahkan. Al-amru bil ma'ruf artinya apa? Memerintah dengan kebaikan. Memerintahkan kebaikan. Nah, kata-kata memerintah itu dalam benak kita kan kata kerja tuh ya, Bapak ya. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan kata kerja, itu kata Karena ada an-nya Pak Ustadz. Kalau tanpa an mungkin merintah kebaikan, tapi kalau memerintahkan kan bahasa Indonesia kalau kata benda dikasih an, makan, makanan. Oh, beda itu. Kalau memerintahkan nggak ada urusannya dengan tambahan itu. Kalau Perintah. iya. Jadi memerintahkan apa namanya memang katanya begitu, kecuali kalau misalnya kata benda dalam artian apa ya, makan, bukan makan, apa ya, memandang pemandangan. Nah, itu an-nya betul, itu tambahan. Tapi kalau memerintahkan itu an-nya itu bukan kata tambah, Bukan memang kata dia sudah tambahan. satu. Iya. Akhiran an ya. Iya, memerintahkan. Jadi memerintahkan sama. Jadi itulah yang dimaksud kata kerja yang dipendahkan itu begitu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi feelingnya begitu. Bahasa Indonesia memang persis bahasa Indonesia mungkin agak susah ya. Ya susah kayaknya. Tapi pemahamannya begitulah. Jadi, untuk itu kalau masdar cara menerjemahkannya dua, bisa menggunakan kata benda, bisa menggunakan kata kerja. Cuma bedanya kalau dia menggunakan kata memerintahkan, nih bedanya Ibu. Jadi kalau saya bilang ya'muruna bil ma'ruf sama al-amru bil ma'ruf, itu bedanya apa? Terjemahnya sama Bapak Ibu. Ya'muruna bil ma'ruf artinya memerintahkan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf artinya juga memerintahkan kebaikan. Bedanya mana? Bedanya kalau ya'muruna bil ma'ruf dia terikat dengan waktu. Jadi memerintahnya kapan? Sekarang dan akan datang. Karena fi'il mudhari tadi ya. Betul. Tapi kalau al-amru bil ma'ruf tidak mengenal waktu kapan saja. Gitu tuh. Kalau kalimatnya lebih jelas lagi kalau kalimatnya pakai fi'il madhi, amara bil ma'ruf, telah memerintahkan kebaikan. Ada telahnya. Gitu. Tapi kalau amru bil ma'ruf memerintahkan kebaikan. Kapan? Enggak ada ikatan waktu. Itulah masdar. Jadi masdar itu bebas waktu. Meski dia berambil dari kata kerja atau terjemahnya kata kerja, dia terbebas dari waktu. Gitu. Nah, itu tuh Bapak Ibu ya. Itu tentang masdar. Seringkali kan ketemu, sebenarnya kan sering ketemu tuh ya masdar itu ya. Masdar. Cuma masdarnya bukan nama orang kan. Jangan sampai dilanjutkan Master Maji, enggak ada itu. Baik, saya kira itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Al-bukhl wa man yatawalla, dan siapa yang ini lanjut ya. Ini atof. Benar. Ini hurufnya huruf atof. Man, siapa yang. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa isim mausul itu siapa yang. Ini isim ya. Iya. Isim apa Bapak Ibu? Satu jawab apa masuk mausul? Mausul. Ya. Satu jawab mungkin Pak Ustadz. Dia termasuk berfungsi syarat di sini juga. Ya, syarat satu. Syarat, iya. Jadi berfungsi sebagai Tapi syarat. Tetap mausul, enggak? Ya, mausul yang berfungsi di situ juga sebagai syarat. Jadi penekannya lebih kuat syaratnya. Syarat jawab ya. Betul. Terus yatawalla, apa yatawalla? Berpaling. Fi'il mudhari. Ini fi'il benar, fi'ilnya mudhari. Oke. Fa, ini jawab syarat. Maka ini hurufnya huruf jawab. Huruf atop ya, Bukan. Benar. Jadi jawab syarat. Syarat. Karena tadi ada syaratnya di atas.
Innallaha sesungguhnya Nasab. hurufnya hurufnya huruf Taukid. nasab. Taukid. Nasab taukid benar. Taukid. Nasab dan taukid. Sebut dua-duanya. Allah Isim. Allah. Isim. isim, ya Allah artinya Jalalah. oh, ini isim lafaz Lafaz. jalalah. Jalalah. Huwa dia Ya isim isimnya isim apa? Domir. Domirnya domir apa nih Bapak Ibu nih? Munfasil. Domir munfasil ghaib. Gaib. Munfasil gaib. Munfasil gaib. Tuh. Al-Ghani Saya. yang maha kaya. Isim. Isimnya isim apa nih Bapak Ibu nih? Naat. Bukan. Sifat. Sifat. Sifat, iya. Sifat. Oh, bukan siga mubalaghah ya Ustaz. Gimana Bun? Bukan siga mubalaghah bukan ya. Oh ya, sifatnya jenisnya dari sifat mubalaghah benar, tapi sifat ya kita sederhanakan pada kata sifat. Benar. Kalau ditanya sifatnya jadi jenis apa nih? Sigha mubalaghah. Tapi sifat dulu ya Ustaz ya. Betul. Al-Hamid Sama. yang maha di isimnya Sifat. isim sifat. Sifat juga. Sifat juga. Alhamdulillah. Tuh, jadi ternyata di ayat ini kalau kita urai adalah 18 kata, Bapak Ibu. Iya, 18. Betul. Alhamdulillah. Karena yang dua moderatnya dikasih wow. Tadi mungkin karena wawunya nggak Nggak diuji, diurai. nggak terhitung, iya. Iya. Nah, kalau sudah terhitung jumlahnya sama. Sama. Iya. Dijadikan satu soalnya. Iya. Gak apa-apa. Yang penting pokoknya bertambah waktu. Iya, itu tambah paham, itu yang penting. Gitu. Tanya Ustaz. Fadal, Pak Herman. Tadi kan ada waman yatawalla. Iya. Man-nya kan isim syarat. Iya. Kalau seandainya istifham bisa Ustaz? Istifham bisa juga man itu, tapi di sini lebih fungsi kepada syaratnya. Kalau istifham itu digunakan untuk tanya. Jadi man itu satu saat bisa istifham. Satu saat dia bisa mausul. Satu saat dia bisa syarat. Nah, dalam konteks ayat ini fungsinya man itu di situ sebagai syarat. Syarat. Jadi bukan sebagai istifham. Buktinya bahwa dia sebagai istifham ada jawab syaratnya. Mana jawab syaratnya? Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Tapi kalau kalimat tanya man anta udah selesai. Man ja'a ilal madrasah. Tapi kalau ada jawaban syaratnya, maka mannya tidak lagi berfungsi sebagai istifham, tapi berfungsi sebagai syarat. Isim mausul, isim syarat. Mausul, isim syarat, betul. Tapi yang lebih kental di sini adalah yang lebih peran yang dikhususkan dalam ayat ini adalah sebagai syarat. Penentunya apa? Karena ada fa jawab syarat tadi. Jawab syarat. Iya. Itu sementara itu yatawalla kan fi'il mudhari' Ustaz. Betul. Tapi kok akhirnya fathah itu Ustaz? Nah, bukan ini, Pak. Bapak Ibu siapa yang mau bantu jawab nih? Luar biasa pertanyaannya nih. Kok fi'il mudhari' kok akhirnya fathah? Bukannya fi'il mudhari' itu akhirnya doma toh? Kan gitu ya. Gimana? Bunda Nurna, gimana jawabannya? Belum, sedih. Monggo direnungkan. Yang mana? Mungkin Bu Rifa mau bantu jawab boleh juga sih. Bu Rifa, ayo daripada bengong aja boleh jawab. Dulu lagi ngerjain PR. Astagfirullah. Ini juga PR nih, waduh ini.
Ada yang bisa bantu? Kenapa itu fi'il mudhari ujungnya kok fathah? Gitu ya. Baik, gini Pak Iman. Jadi kalau kita sebut fathah sebenarnya kalau diteliti lebih dalam juga nggak tepat Pak, bukan fathah itu Pak. Gimana nggak fathah? Kok jelas fathah kan gitu. Itu maka harus kita telusuri itu awalnya itu. Jadi yatawalla itu asalnya Bapak Ibu itu kalau nggak ada mannya itu asalnya bunyinya yatawallayu. Oh, ya ya, Tuhan. Ya Tuhan, layu kan Ada ya-nya di ujungnya. iya, iya. Terus ya-nya nggak boleh bunyi yatawalla. Panjang begitu ya? Oh, Yatawalla. Terus ada man. Huruf jazam man itu. jazam. Jadi kalau dia syarat menjazamkan. Karena menjazamkan huruf Sisa ya-nya satu. dibuang. Nah, huruf ya-nya Sisa dibuang. satu tuh. Maka bunyinya jadinya waman yatawalla. Jadi ini yang disebut nanti Bapak Ibu, kalau ini sekedar informasi dikit aja. Jadi dia bukan fathah tapi majzumun bihadfil illah. Dia itu jazam, dia itu sukun tapi tanda sukunnya huruf ilatnya dibuang, yang ya-nya tadi dibuang. Tuh, yang bunyinya yatawalayu. Nah, ini nih, Ibu nih, coba ya. Kita cobakan. Nah, asal fiilnya ini kecil dulu ya. Ini kok darah kan ya nih ya. Tuh hasilnya begini nih. Ya tawalla. Ada ya-nya. Oh, gitu ya. Terus Ya. ketika ditambahin man jadi ya tawalla. Tajam. Betul. Dimatikan. Dihilangkan. Jadi ini yang merah ini Bapak Ibu nih, yang aslinya ada merahnya nih. Aslinya kan ada merahnya ini nih. Nih. Tuh aslinya. Maka ketika ada man syarat hilang tuh ya-nya. Jadi bunyinya kelihatannya tawalla kok fathah ya gitu. Kira itu. Baik. Syukur Ustaz. Tapi sama-sama. Lanjutkan Bapak Ibu. Baik. Kita ke awal ayat. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang berbuat bakhil. Bahkan bukan cuma berbuat bakhil, menyuruh orang lain untuk ikut-ikutan berbuat bakhil. Gitu. Nah, siapa ini orang yang menyuruh, siapa orang yang berbuat bakhil dan memerintahkan orang berbuat bakhil? Merujuk kepada ayat sebelumnya Bapak Ibu, ayat ke-23. Itu ya, yang mukhtal fakhur, itu deh. Ya, mukhtal fakhur gitu kan? Iya. Itu dia. Jadi wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Siapa yang sombong membanggakan diri ini dijelaskan di ayat berikut ini nih. Berarti itu yang namanya tafsirul ayat bil ayat. Tuh. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain.
Siapa mukhtalin fakhur? Nggak usah jauh-jauh nih, Allah udah jelasin. Mukhtal fakhur itu orang yang sombong lagi membanggakan diri itu cirinya apa? Orang itu bakhil, Bakhil. diajak untuk membela agama ogah, diajak untuk berderma moh gitu. Bahkan bukan hanya dirinya yang tidak mau berbuat baik, beramal, tidak mau berderma, bahkan orang lain yang ada di lingkungannya, yang ada dalam pengaruhnya, dipengaruhi juga. Jangan sumbang, jangan bagi tuh, jangan derma ke sono tuh, jangan donasi ke sono tuh, gitu tuh. Jadi inilah orang yang mukhtalin fakhur, orang yang sombong, lagi membanggakan diri, dan ini sifat yang dibenci Allah. Tidak dibenci oleh Allah. La yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang mukhtalin fakhur yang senantiasa. Lihat Bapak Ibu, fakirnya fil mudhari. Mana mudhari gimana? Mudhari berarti berlangsung sekarang dan akan datang. terus menerus. Berarti orang yang mukhtal fakhur ini kebakhilannya bukan sekali-kali. Kalau ada orang tidak memberi, belum dianggap sebagai kebakhilan, gitu. Tapi kalau terus menerus, begitu senantiasa, bahkan orang-orang lain yang tadinya berdonatur, dermawan begitu, disuruh jangan sama dia, dihentikan, di stop sama dia. Maka orang yang seperti inilah yang disebut sebagai bersikap mukhtal fakhur. Orang itu membanggakan diri, orang sombong lagi membanggakan diri. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari perintah Allah, siapa yang berpaling dari ajakan Rasul Allah Subhanahu wa taala, gitu. Fa innallaha, siapa yang berpaling tidak mau berderma dari sebagian harta yang telah dititipkan Allah kepadanya, maka Allah cuma bilang huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji loh. Di sini Allah tidak mengancam, Allah memberi informasi, Allah membandingkan dengan orang itu bahwa Allah itu ghani. Dia orang yang mukhtal fakhur tadi, orang yang bakhil tadi, menganggap dirinya kaya. Allah juga maha kaya. Allah juga kaya. Kamu kaya, tapi Allah maha kaya. Kaya. Meskipun Allah itu maha kaya, tapi Allah tetap hamid. Hamid. Jadi bagaimana kaya yang hamid itu? Kaya yang hamid itu orang kaya tapi sifatnya terpuji. Terpujinya bagaimana? Terpujinya jika dia berdonasi, jika dia berderma kepada orang lain, maka bahasanya santun, tidak menyepelekan. Dia bersedekah tidak dengan mencibir, tidak dengan menghardik, tidak dengan mengejek. Bahkan kalau orang itu datang kepadanya, seperti kita bermohon kepada Allah, doa setiap kali habis sholat kita doa, malam mungkin kita doa, Allah nggak pernah jemu, Allah nggak pernah bosen, Allah nggak pernah sungkan. Kok kamu datang minta mulu? Enggak, Allah tetap terpuji kepada hamba-hambanya yang terus-terus meminta. Nah, kira-kira Allah pesan Allah nih, hei orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang terus-menerus dalam hidupnya itu tidak mau berderma, tidak mau berbagi kepada yang lain. Bahkan sombongnya itu dirinya tidak mau berderma, ngelarang-larang orang lain untuk berderma. Ini repot ini begini nih. Ketahuilah, hei orang-orang yang bakhil lagi sombong, bahwa Allah itu maha kaya. Kalau kamu menganggap dirinya kaya, Allah maha kaya. Tapi lihat, Allah yang maha kaya itu tetap sifatnya terpuji. Terpuji apa? Terpuji kepada orang yang meminta-minta, tidak menghardiknya, tidak menyepelekannya, tidak menghinanya, bahkan senang diminta, berulang-ulang diminta, Allah akan tetap senang. Nah, kira-kira pesan ayatnya begitu tuh, Bapak Ibu tuh. Ayatnya pendek tapi luar biasa pesannya ini untuk kita.
Baik, sampai di situ. Ada yang ingin tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Tentang ayatnya? Baik, kalau tidak ada. Kita akan lanjut kepada hadis qudsi. Hadis qudsinya nih. Ini hadisnya nih, hadis qudsi nih. Bunda Ana, siapa Silakan yang dengan Bunda Nurna. Assalamualaikum Bun. sampai terjemahnya Bun? Silakan. Salam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dini ibnu Adam bidahri wa anna dahru biyadil amr ukallibul laila wan nahar muttafaqun alaih sahih. Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku karena dia suka mencela waktu atau masa, padahal akulah pencipta atau pengatur masa. Akulah yang menggilirkan antara siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 4826 dan Muslim nomor 2246. Baik, makasih Bun. Subhanallah. Jadi ini hadis qudsi ya. Ini bagi orang-orang yang sering mengejek waktu nih. Sial katanya waktu itu. Nah ini nih Bapak Ibu nih. Dalam Islam tidak ada waktu atau hari yang jelek. Ya. Di kelompok tertentu ada Bun ya. Bapak Ibu ya. Jangan bepergian di hari Sabtu. Oh gitu ya? Iya. Aduh. Kalau mau dagang, jangan mulai di hari Selasa tuh kan. Rabu Selasa. Rabu Wakasan. Kan gitu tuh. Ada apa dengan hari Selasa? Kamu kira-kira gitu kata Allah. Kamu ejek-ejek hari Selasa hari jelek, hari Sabtu hari jelek kan gitu. Wah. Itu hari aku yang cipta loh itu. Gitu ya. Aku yang mencipta zaman, aku yang mencipta masa. Kamu ejek-ejek itu. Kalau ngejek waktu, kamu ngejek penciptanya, ngejek aku. Gitu. Jadi yang ada itu baik. Hari itu bagus. Kalau Jumat lebih bagus. Kira-kira gitu, Man. Bulan-bulan itu bagus. Ramadan lebih bagus lagi. Gitu. Jadi tidak ada hari bulan yang jelek. Gak ada tuh harusnya itu. Gitu. Nah ini kita main gacokan gitu ya, cocok-cocokan. Wah ini cocok nih, besok nih. Gitu ya, udah bagus itu niatnya mah. Ya tanggal sekian, bulan sekian, ini tanggal bagus. Lalu kemudian akad nikah di mana? Di Mekah. Tanggalnya dicari, tempatnya dicari. Udah 3 tahun pisah. Gitu ya. Jadi yang salah bukan tanggal, bukan waktu, bukan tempatnya, orangnya yang salah. Gitu tuh Bapak Ibu. Jadi jangan kata Allah, la tasubuddahr, jangan kau ejek, jangan kau hina ya waktu. Aku ini anak dahr, aku adalah waktu. Maksudnya aku waktu ini Bapak Ibu jangan salah. Aku ini pencipta waktu, maksudnya begitu. Aku yang ngatur waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mempergilirkan siang dan malam. Mempergilirkan matahari dan rembulan. Kapan terbit matahari di tempat itu berarti siang. Kapan terbit bulan di taat berarti malam. Aku yang semuanya ngatur. Maka kata Allah, tuh anak-anak Adam yang sering milah-milah waktu ngejek aku tuh, ngenyek aku tuh. Yu'dhi ini menyakiti aku nih kata Allah. Gitu tuh. Tuh, jadi ayat tentang hal ini bagi kita Bapak Ibu muliakan. Jadi boleh mencari waktu yang lebih baik gitu tuh. Tapi prinsipnya nggak ada waktu yang jelek. Kita mau cari waktu yang lebih baik, mungkin kalimatnya begitu tuh. Kenapa tanggal 16 bulan 12 ini yang kita anggap lebih baik. Yang lain baik, tapi kita ini lebih baik. Gitu mungkin kalimatnya. Jangan yang lain jelek sial. Nah, nggak ada.
Bu, bulan Bapak Ibu nih, bulan apa? Bulan sial itu bulan apa? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Bulan sial. Bulan Nggak Suro. tahu, Ustaz. Ya, kalau yang dengar bukan Suro, Bu. Habis Suro. Oh, habis Suro. Habis suruh. Apa Bu habis Suro? Safar. 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 Maka ada tradisi di kalangan tertentu, di kalangan tertentu, nggak mau melaksanakan pernikahan akad nikah di bulan Safar, di bulan Safar. Katanya apa ini? Itu gersang, itu panas, itu apa namanya? Pokoknya kalau di bulan itu tuh takut nggak langgeng. Enggak, kagak, enggak, kan gitu ya. Jadi kalau pertimbangannya pertimbangan rasional boleh Bapak Ibu, tapi kalau pertimbangan untuk apa namanya keselamatan tuh nggak boleh. Contoh, Bapak Ibu mengadain acara walimahan atau acara apa di rumah hari Sabtu, itu kan pertimbangannya bukan pertimbangan sial dan tidak sial. Pertimbangannya kenapa hari Sabtu, Libur. hari Minggu? Hari Karena libur. orang-orang pada libur, kan gitu, itu kan rasional. Nah, itu boleh gitu. Jangan besok acara hari apa nih? Hari Kamis. Kenapa? Yang lain-lain nggak benar, nggak baik. Nggak salah. Jangan nggak baik. Yang lain baik, tapi saya cari yang lebih baik. Gitu. Jadi ungkapan-ungkapan itu hati-hati karena dibilang la tersebut dahar itu adalah ejekan dengan ucapan. Ngejek dengan ucapan. Artinya apa kalau begitu Bapak bilang pesannya itu? Hati-hati dengan ucapan karena ucapannya kelihatannya sepele itu bisa bernilai apa namanya keburukan di mata Allah. Contohnya kayak tadi menyepelekan waktu, mengejek waktu, mengaruh waktu. Lagian sih dagang hari Selasa bangkrut tuh kan. Nah, hari itu kan gitu. Jadi kalau dulu Bapak Ibu seperti Bapak Ibu lihat tadi, jangan bepergian di Sabtu. Kalau saya di Sabtu pergi kenapa? Supaya waktu itu bus kosong. Nah, kan enak jadinya. Kan luasa. Lebih luasa. Kenapa? Orang nggak pada bepergian. Di kampung-kampung kita pada takut dari Sabtu. Lah kita pergi. Kenapa? Langgang. Gitu. Jadi Sekarang libur Pak Ustadz. kalau apa? Libur santai. Jadi Iya. jalan. Jadi saya kira ini penting Bapak Ibu boleh diingatkan kepada keluarga kita. Jadi kalau mau bukan apa namanya bukan hari jelek, tetapi kita bilangnya cari hari yang lebih baik. Semua hari baik, tapi cari yang lebih baik. Gitu mungkin kalimatnya jadi nggak menghina hari. Semua tanggal bagus, tapi kita cari yang lebih Bagus. Yang lebih bagus. Kan enak kalimatnya jadi. Semuanya jelek kecuali ini. Itu repot itu. Masalah itu kalau ngomongnya begitu tuh. Baik, subhanallah. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang hadis qudsi ini nih? Iya, apa namanya? Insya Allah ke depannya jadi ini kita ada apa namanya itu informasi ini ya. Ada hadis ini. Bahkan hadis ini riwayatnya Bapak Ibu nggak bisa nggak main-main. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu apa namanya riwayat paling tinggi derajatnya setelah Al-Qur'an itu. Setelah Al-Qur'an itu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu tingkatnya paling tinggi. Ya, dari sisi kesahihan gitu ya. Jadi pertama itu Al-Qur'an. Di bawah Al-Qur'an itu adalah kitab hadis Sahih Bukhari Muslim yang disebut muttafaq alaih. Ya, di bawahnya kitab Bukhari, di bawahnya kitab Muslim, lalu di bawahnya yang lain-lainnya. Imam Abu Dawud, Imam Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, macam-macam. Ya. Nah, gitu. Jadi yang kalau orang bilang rujukan pertama Al-Quran, kalau nggak Al-Quran hadisnya di ranking yang paling tinggi kalau diriwayatkan dua-duanya oleh kedua perawi hadis yaitu Bukhari Muslim. Menyebutkannya Bapak Ibu ada 3 macam. Hadis riwayat ini nih yang saya sebut tadi itu paling sahih apa tuh paling kualitas paling tinggi itu. Disebut langsung namanya ya Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua disebutnya muttafaqun alaihi. Apa muttafaq alaihi artinya disepakati
disetujui oleh kedua orang tadi, kedua orang syekh tadi. Yang terakhir, rawahu syaikhani, asy-syaikhani, dua orang syekh. Syekh itu kalau di hadis itu berarti udah tingkatan paling tinggi itu. Bukan orangnya udah tua, ya kalau orang tua syekh. Tapi kalau syaikhoni dalam hadis berarti punya kriteria paling tinggi dalam hadis. Syaikhani, dua orang syekh. Siapa maksudnya orang syekh? Bukhari dan Muslim. Itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan setelah ini dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini boleh nih, Pak Haji Zainal boleh baca kali Bunda Ana nih. Silakan Pak Haji Zainal. Boleh Bun. Ya, Pak Haji, ayo boleh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza habba minal laili kabar ashran wa hamidan ashran wa qala subhanallah wa bihamdih ashran wa qala subhanal malikil quddus ashran wastaghfirullah ashran wa halal ashran thumma qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah ashran thumma yatahul sholah. Masya Allah. Artinya, enggak, Anji? Tatkala Rasulullah SAW bangun malam, maka beliau bertakbir sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, seraya berkata, Maha suci Allah, segala puji baginya, sebanyak 10 kali. Beliau berkata, Maha suci penguasa yang maha suci, sebanyak 10 kali. Istighfar sebanyak 10 kali. Dan bertahlil sebanyak 10 kali. Lalu beliau berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat sebanyak 10 kali. Setelah itu beliau mulai mengerjakan sholat. Padahal ini nggak ada harokatnya, kok bisa bacanya ya, ya? Wah, lulus ininya bahasa Arabnya udah lulus. Luar biasa. Baik Bapak Ibu nih. Karena idza habba minal laili, beliau bangun tidur itu kabar, bertakbir 10 kali. Hamidah, membaca tahmid 10 kali. Baca subhanallah 10 kali. Begitu ya. Baca subhanallah malikil quddus 10 kali. Baca istighfar 10 kali. Baca tahlil 10 kali. Kemudian membaca kalimat doa ini 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ini hadisnya memang macam-macam ya. Ini salah satu riwayat hadis begini. Ada juga yang hadisnya bunyinya Rasulullah SAW jika mau sholat malam maka beristighfar 10 kali, baca tahmid 10 kali, baca baca tasbih ya, baca tasbih 10 kali, baca tahmid 10 kali, baca tahlil 10 kali, baca takbir 10 kali, baru baca Allahumma inni a'udzubika min dhiqi yaumil qiyamah, min dhiqi yaumil qiyamah. Nah, gitu. Jadi redaksinya bisa beda-beda. Tapi intinya ini Bapak Ibu kapan dilakukan? Kalau Bapak Ibu mau sholat malam. Tahajud. Sebelum tahajud nih. Iya. Ya. Kayaknya kemarin di pengajian mana ya saya nyampaikan begini juga ya. Di Baitur Rahim Pak Ustaz. Oh. Jadi saya udah ngintip ini Pak Ustaz. Gitu ya. Padahal enggak, saya belum baca ini nih. Ternyata pas ketemu ini hadisnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini kan tradisi kita kadang-kadang kalau sholat malam sholat aja. Ini kalau kita pengen dapat sunnahnya dari Nabi, ini Bapak Ibu nih. Jadi begitu habis sholat wudu, mau sholat, duduk terlebih dahulu. Nabi nih, duduk, terus baca nih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang bacanya astaghfirullahaladzim 10 kali. Terus baca subhanallah,
Subhanallah, subhanallah. Kalau di sini banyak subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Berapa? 10 kali. Terus baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Ya. Terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Terus baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Terus setelah itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhir wa dhiq. Di sini bilang wa dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamati. Kata-kata asyronya jangan dibaca Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya 10 kali bacanya. Gitu. Jangan Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirati asyron. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wal akhirati asyron. Asyronnya enggak usah Kasih gitu. tolong Pak Ustadz. Asyronnya itu 10 kali maksudnya. Ada orang baca istighfar karena tulisannya di situ di bukunya begitu. Astagfirullahaladzim alfa marroh. Astagfirullahaladzim alfa marroh. Astagfirullahaladzim alfa marroh. Maksudnya 1000 kali, 1000 kali. 1000 kalinya bukan itu. Yang ringan itu. Iya. Wah. Tapi bisa jadi malaikat dicatat yo 1000 bisa jadi itu. Malaikatnya ngitungnya 1000. Apa ini tidak disebutkan di sini, tapi saya baca di dalam penjelasan hadis ini gini Bapak Ibu yang dimuliakan. Ini ketika kita membahas ahwal akhirah. Jadi subhanallah naudzubillah min dzalik. Kita ini nanti Bapak Ibu yang muliakan, setiap manusia itu akan melewati proses akhirat, perjalanan akhirat itu bertahap demi tahap sampai menuju akhir daripada tempat kita yaitu surga. Atau naudzubillah orang-orang kafir itu ke neraka. Dari mulai kiamat, lalu berkumpul di mahsyar, lalu di mahsyar, lalu nanti dapat kitab, lalu nanti dihisab, lalu nanti di mizan, lalu nanti sirat. Nah, seterusnya proses itu, masing-masing proses itu luar biasa. Waktu yang sangat lama, ratusan tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. 500 tahun dalam keadaan payah, genting, mengerikan, mencemaskan. Seperti itu, maka tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah SWT. Nah, Nabi membacakan ini agar kita ikut membacakannya agar diringankan dari kesempitan, dari kengerian, dari kesusahan hari akhirat. Maka tadi bilang Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu min dhiqid dunya, dari kesempitan dunia, wa dhiqi yaumil akhirah, dan kesempitan di hari akhirat nanti. Kesempitan di waktu kapan? Kesengsaraan waktu kapan? Waktu mahsyar, waktu mizan, waktu sirat, waktu hisab. Itu Nabi mengajarkan begitu tuh Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bukan perkara yang susah ya Bun ya. Pertanyaannya kadang-kadang begini Bapak Ibu nih. Kita udah hafal nih doanya nih, udah hafal tasbih, tahmid, tahlil, takbirnya nih. Tapi begitu habis wudu langsung takbir Allahu Akbar. Lah tadi belum doa ya. Doa ya. Kan lupa tuh kadang-kadang tuh. Enggak apa-apa, doanya karena lupa namanya ya. Doanya setelah salam baca tadi astagfirullah, astagfirullah 10 kali dan seterusnya tadi sampai baca doanya. Kalau ternyata sampai salam terakhir witir baru ingat, ya udah baca di situ. Tapi kalau mengikuti Nabi, bacanya sebelum mulai qiyam. Tuh gitu. Boleh ini nanti di cropping, tempel di depan sejadah gitu ya. Bener. Baca istighfar 10 kali, baca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, tahlil 10 kali, takbir 10 kali, baca doa 10 kali. Insyaallah mudah-mudahan ya. Ini insyaallah tidak terlalu berat. Ini ringan di mulut kita tetapi insyaallah faidahnya luar biasa nanti. Depan kita akhirat nanti. Amin. Nah itulah dari sisi hadis memang kita
Ini semua orang membutuhkan bekal-bekal yang seperti ini, Bapak Ibu. Apalagi apa namanya, usia sudah banyak yang Allah berikan kepada kita ya, Bapak Ibu. Usia sudah banyak, maka harus memang kita lebih gigih lagi nih berbekal. Berbekal. Nah, ini diantaranya tadi nih, ibu-ibu yang kamu muliakan, bapak-bapak yang kamu muliakan, kayak gitu tuh. Jadi, nah itulah mengapa ada ungkapan mengatakan ibadah itu ya dengan ilmu. Oh, ilmu itu apa? Membaca hadis, membaca ayat, membaca penjelasan para ulama. Oh ternyata begini. Terus kita perbaiki, terus kita tingkatkan, terus kita apa namanya kita perhatikan kualitasnya. Nah dengan ilmu pantaslah ibadah diterima, yaitu ibadah yang digunakan atau dilaksanakan berdasarkan ilmu, termasuk ilmu tadi tentang apa itu? Tentang zikir yang sesungguhnya zikirnya biasa, tapi di sini jelaskan Nabi menyebut, Bapak Ibu, bukan 11. Kan biasanya 33, ini mah 10. Pokoknya Nabi 10 ya 10, udah samina wa ta'na. Itu aja. Jangan bilang kenapa 10 tanggung amat ya. Ya bukan masalah tanggung. Nabi menyebutnya 10, udah pakai. Iya. Meskipun sehat yang lain aja baca yang lain, tapi Nabi menyebutnya 10 kali. Gitu. Baik. Tanya. Pak Herman, monggo kalau ada nanya silakan Pak Herman. Ini kan kalimatnya kana idza haba minal laili kabbara. Kabbara itu Ustaz. Itu fi'il madhi. Berarti sudah terjadi Ustaz. Bapak Ibu kan itu pakai idza. Idza itu berarti satu peristiwa yang diikuti dengan fi'il madhi. Jadi memang gitu. Jadi fi'il madhi itu maksudnya Nabi melakukan itu. Telah melakukan itu Nabi. Nah kita ini ada kata-kata perintah untuk kitanya nggak Bapak Ibu? Di ayat ini. Di hadis ini nih. Ada perintah untuk kitanya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan Nabi SAW ketika malam, gitu ya, bertakbir. Iya, takbir. Kapan lihatnya? Tadi malam mungkin saya lihat Nabi kok begitu ya. Kan makanya menggunakan film mati. Jadi dengar-dengar apa namanya. Jadi Bapak Ibu memuliakan, Nabi SAW itu kalau dalam beberapa riwayatnya ya, itu kalau bangun malam pun tidak mau merepotkan istrinya. Padahal beliau juga kalau di bulan Ramadan tuh ngajak, tapi kalau di bulan lain itu beliau bangun bahkan tidak apa namanya tidak menyuruh istrinya itu supaya ikutan untuk qiyamul lail. Jadi betul-betul artinya ini aktivitas sendiri, tapi membangunkan boleh Bapak Ibu. Sebab ada hadisnya yang mengatakan siapa yang pasangan membangunkan pasangan lainnya, suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya, lalu keduanya sholat, maka dia tercatat sebagai al-qanitin wal qanitat, artinya orang-orang laki-laki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat. Tapi dalam banyak apa namanya hadis yang saya baca berkaitan dengan kehidupan di Nabi itu nyebut apa namanya Aisyah itu Aisyah tidur, kata Aisyah aku tidur di sampingnya, aku berbaring di sampingnya, begitu tuh. Gitu. Jadi untuk menunjukkan memang itu sunnah jadinya gitu ya. Nah kalau Ramadan Nabi itu 10 hari terakhir itu Nabi bilang mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya. Tapi jangan kira kalau ngomong seperti itu berarti istri-istri Nabi malas, enggak gitu ya, enggak. Itu jauh ya kualitasnya di antara kita gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya itu sunnah. Itu sunnah. Jadi kalau sunnah namanya ada sunnah itu tatawwu'. Tatawwu' itu artinya kerelaan hati. Datang dari senang, dari pengen gitu, tidak dipaksa. Gitu kecuali hal yang wajib.
Nah, itu dipaksa. Tapi kalau hal yang sunnah harus datang dari kerelaan hati. Senang untuk melakukannya, tidak terpaksa. Nah, itu namanya tatawuf. Jadi sunnah itu namanya kadang-kadang sunnah, kadang namanya tatawu. Kan Bapak Ibu ada di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa ya. Faman tatawwa'a khairan. Bahwa khairullah. Siapa yang ingin dengan kerelaan diri melakukan kebaikan, maka kerelaan melakukan kebaikan itu, maka kebaikan yang dilakukan kerelaan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu subhanallah. Ya, baik. Gitu ya. Ada lagi hadis misalnya begini. Abu Bakar kalau sholat witir sebelum tidur. Kalau Umar sholat witir setelah tidur. Itu tidak berpikir bahwa Abu Bakar berarti nggak bangun malam ya, jangan begitu gitu ya. Jadi beda kualitasnya para sahabat dengan kita makan gitu. Tapi peristiwa tadi untuk menggambarkan betapa tolerannya, betapa begitu banyak kemudahannya. Kira-kira kalau dihadapkan kepada kita tuh siapa yang mau sholat witir sebelum tidur ya monggo. Itu ada contohnya suatu saat Abu Bakar melakukan seperti itu. Yang mau sholat witir setelah tidur bangun malam terus dia sholat witir juga bagus. Jadi dua-duanya bagus. Yang nggak bagus yang nggak sholat. Ya enggak juga kalau sholat sunnah kan tak tahu ya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kita sebenarnya baca banyak hadis terus kita gali ayat hadis itu ternyata banyak ya sikap-sikap yang harusnya kita itu menjadi legowo, enggak ngotot, enggak maksa, enggak merasa apa tuh kadang-kadang orang merasa kayaknya pinter dewe gitu loh. Pinter sendiri. Yang lain kayaknya salah semua, yang lain nggak pas padahal ternyata kalau dibahas itulah mengapa orang-orang para ulama besar itu sikap tasamuhnya, sikap toleransinya itu tinggi sekali. Karena apa? Itu tadi tuh karena bertambah pengetahuan, bertambah ilmunya, bertambah dalam hadisnya, ayatnya, justru lebih banyak yang dia ketahui, jadi tidak sempit begitu. Kira-kira gitu ya. Ini ajakan kepada semuanya kita, saya dan Bapak Ibu semuanya untuk terus menggali agar kita bertambah legowo. Nah, gitu sikapnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Inilah yang terakhir tentang ikhtisar surah ke-49 yaitu surah Al-Hujurat. Nama suratnya Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jama dari hujroh. Artinya kamar-kamar. Sebab penamaan. Dinamakan Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat sendiri di ayat keempat. Bunyinya innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Itu ada kata-kata Al-Hujuratnya. Dari situ diambil ayatnya namanya. Oke. Surah ini disebut sebagai Al-Hujurat lantaran mengangkat pembahasan tentang hujurat. Bentuk plural. Tunggalnya hujrah. Itu kamar-kamar atau kamar-kamar kecil milik para istri Nabi SAW. Dan kemestian menjaga kehormatan. Ini bicara sebenarnya banyak tentang masalah-masalah itu juga. Masalah-masalah etika di dalam etika di dalam berinteraksi. Karena ada sahabat yang kalau mau ada butuh dengan Nabi, butuh dengan istri Nabi itu suara keras, kegowokan itu. Maka ditegur di ayat ini tuh nggak boleh bersuara begitu kepada Nabi. Gitu. Kepada orang yang dimuliakan nggak boleh sembarangan ngomong. Isi kandungan utamanya surat ini adalah surah yang berisikan pesan-pesan moral, adab, dan aturan kehidupan masyarakat. Di samping itu mengandung adab-adab berinteraksi dengan Rasulullah SAW dan instruksi kepada kaum muslimin untuk tidak menaruh perhatian terhadap rumor dan isu yang belum lagi diketahui dan diteliti kebenarannya. Maksud kita hoax. Ya. Demikian juga perintah supaya kaum muslimin menghindari gunjing, hibah,
berkata-kata tidak senonoh tentang orang lain, dan mencari-cari aib orang lain, serta tidak bersangka buruk lantaran sebagian daripada persangkaan itu adalah dosa. Jadi ini ayat-ayat yang dalam surat Al-Hujurat banyak yang berkaitan dengan etika bermasyarakat. Surah Al-Hujurat dalam angka ada 18 ayat itu. Lalu ada 353 kata, 1533 huruf. Surahnya surah ke-49 dalam urutan Al-Quran. Dari sisi turunnya 107 ke 107. Ini termasuk Madaniyah, berarti turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Betul. Surat Al-Hujurat termasuk salah satu surat Al-Mathani. Artinya surat yang ya kira-kira setengah juz lah. Oh, setengah juz, seperempat juz. Satu hizib itu setengah juz, Bapak Ibu. Satu hizib setengah juz. Setengah hizib berarti seperempat juz. Jadi nggak terlalu panjang ayatnya. Nah, ini tadi sudah ya. Nih, sabab nuzul sekarang kita lihat. Di dalam surat ini ada beberapa sabab nuzul. Ada beberapa sabab nuzulnya nih. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab nama kitabnya Al-Awsat, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang yang mendahului saum sebelum masuk bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Orang yang beriman, coba ayatnya kita tulis di sini ya Bapak ya, ayatnya. Nih Bapak Ibu ayatnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah bahwa ada orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Dalam hal yang dimungkinkan adanya penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah tidak ada, maka adalah namanya ijtihad. Jadi jangan melampaui hak Allah, hukum Allah. Yang diharamkan ya haramkan, jangan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu nggak boleh. Kalau misalnya seseorang, ini pendapat saya Bapak Ibu, kalau seseorang alasan yang rasional itu tidak diperbolehkan makan ini dan itu karena ketentuan medis misalnya yang terpercaya, maka boleh diikutin. Tapi kalau ada orang bergaya hidup, tidak ada pantangan sebenarnya, tidak ada masalah pada dirinya, lalu memantang diri, mengharamkan apa misalkan kalau seperti itu ya, saya sama sekali tidak mau makanan yang bernyawa, ikan-ikanan nggak mau, ayam-ayaman. Memang kalau ayam-ayaman jangan ya. Kalau ayam ya. Bukan ayam. Iya. Ikan-ikanan jangan, itu karet. Gak makan ikan, gak makan ayam, gak makan sejenis kambing, sapi. Nah, ini kan nggak boleh. Itu kecuali karena pertimbangan yang dibenarkan menurut medis, maka itu boleh. Tapi kalau semata-mata apa yang dihalalkan Allah itu nggak boleh. Maka lihat. Vegetarian nggak boleh. Vegetarian termasuk kan Ustaz? Sama menurut saya nggak boleh itu. Kecuali kalau atas nasihat orang yang dapat dipercaya, gitu ya, dipercaya. Karena itu akan mempengaruhi misalnya tubuh seseorang yang karena ini dan itu, maka dia dianjurkan untuk tidak memakan ini sementara makan itu karena pertimbangan rasional medis itu boleh. Kalau menghindari boleh kan Pak Ustadz ya? Apa? Menghindari. Nah, karena sesuatu itu kan namanya udzur. Kalau itu ada alasan yang dibenarkan, itu karena alasan tadi kesehatan, itu boleh. Misalkan
Yang saya tahu misalkan kalau ada orang darah tinggi, punya sejarah, punya riwayat darah tinggi, konon katanya tidak boleh banyak memakan daging-daging merah misalkan, kambing, gitu ya, itu kan gitu ya. Duren, wah padahal duren enak bener, nggak boleh. Nah, misalkan begitu. Nah, kalau itu ada pertimbangan itu nggak apa. Tapi kalau semata-mata gaya hidup tuh, kalau menurut saya nggak boleh. Ini pendapat saya ya, Mama. Itu nggak Ya. boleh. Padahal Allah menghadirkan ayam, kambing di kembang hidupkan, itu menjadi memang hukum Allah agar itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, kalau nanti dia nggak dimakan, kan itu nanti siklus alam ini akan berpengaruh. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau pada saya hal-hal yang memang tidak dilarang jangan dilarang. Bahwa membatasi boleh, kan gitu ya. Merencanakan boleh, tapi kalau meng-cut sama sekali, nah itu yang hemat saya kayaknya itu nggak boleh. Ya. Baik, saya kira itu penting. Sabab nuzul ayat 2 diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah bahwa orang-orang berbicara keras dan nyaring ketika berbicara dengan Nabi, maka turunlah ayat kedua surat Al-Hujurat ini sebagai larangan atas perbuatan tersebut. Tidak boleh la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Nah, Bapak Ibu muliakan, ini menjadi etika di dalam berkomunikasi. Maksudnya etika dalam komunikasi, orang yang lebih junior, yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Salah satunya adalah kalau bicara, yang lebih muda tidak boleh lebih keras suaranya daripada yang lebih tua. Termasuk hal ini Bapak muliakan adalah ini kepada anak kita ya, anak-anak kita itu ditradisikan atau diajarkan bahwa kalau bicara dengan orang tua suaranya nggak boleh lebih keras daripada orang tua. Dalam tradisi di Jawa apa itu, kalau duduk nggak boleh lebih tinggi dari orang tua, maka sejajar aja nggak boleh ya. Gitu. Kalau sekarang udah enggak ya. Kalau dulu tuh nggak boleh tuh sejajar. Waduh, wah sekarang Makan udah duluan modern. aja nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu nih ya. Nah, itu kan gitu. Cuma ya nggak boleh juga berlebihan. Nggak boleh berlebihan juga ya, mengkultus-kultuskan nggak boleh. Itu itu terjadi di ayat tadi itu dapat diterapkan sampai sekarang, bahwasanya kepada orang yang dihormati sikapmu lebih merendahkan daripadanya, tidak boleh melebihi, lebih keras dan sebagainya. Itu contoh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Ini Bapak Ibu muliakan, ayat kedua ini yang saya baca dalam bagian daripada tafsir. Ini ya, orang bagian ya, sebagian ahli tafsir mengatakan begini Bapak Ibu muliakan. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Itu ayat kedua ya, surat Al-Hujurat. Jangan kau seru, ini tafsirnya nih. Jangan kau panggil, jangan kau seru nabimu seperti engkau memanggil temanmu. Suaranya keras ya. Pertama, suaranya nggak boleh keras. Yang kedua, panggilannya nggak boleh seperti panggilan kepada teman kita. Iya. Contoh Bapak Ibu. Contoh, ada teman namanya saya Masrukin misalnya, Masrukin. Kawan saya Masrukin. Kalau manggil Masrukin, nggak boleh. Ini kepada Nabi nggak boleh begitu maksudnya. Nama Nabi kita Muhammad. Nah, kalau boleh mah jangan Muhammad aja. Rasulullah Muhammad. Nabi kita, Rasul kita. Itu. Ya. Kalau tradisi kaum Nahdliyin, Sayyidina Muhammad. Iya. Nabi kan mengajarkan, kan ada bertanya, Ustaz, Nabi kan mengajarkan cara bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, gak ada sayyidinanya. Ya masa Nabi mengagungkan dirinya? Enggak lah. Mengagungkan dirinya enggak, tapi orang lain tahu diri, kira-kira gitu tuh. Iya. Ini bagi sebagian, mohon maaf. Itulah yang dipegangi oleh sebagian, bahwasanya mengapa kalangan tertentu
Para ulama kalau memanggil Nabi, menyebut nama Nabi pakai Sayyidina. Rasanya kalau manggil namanya langsung, kayaknya kagak pantas bener kayak gitu. Nggak enak banget kayak manggil kita aja. Gitu ya. Jadi kita mesti baca sunahnya Muhammad. Muhammad siapa nih? Muhammad siapa ini? Muhammad tukang bakso itu. Itu kan harus ada etika tata krama. Coba ini Bapak Ibu yang muliakan, mari kita renungkan. Bapak Ibu kan baca Quran ya. Udah khatam lah berkali-kali insya Allah ya. Pernah nggak Bapak Ibu temukan di dalam ayat Quran dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah Al-Baqarah sampai An-Nas, ada nggak di dalam Al-Quran ayat di dalamnya yang mengandung panggilan ya Muhammad? Ya Rasulullah. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak Nggak ada. Kepada Adam Allah panggil ya Adam ambihum yasmaihim. Kepada Ibrahim ya Ibrahim, panggil tuh. Kepada Musa ya Musa khudil kitab alqi asa, lempar tongkatmu. Kepada Zakaria ya Zakaria. Kepada Yahya ya Yahya khudil kitab biquwwah. Kepada Isa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Dipanggil namanya langsung. Tapi kepada Nabi Muhammad Allah nggak pernah menyebut ya Muhammad. Nggak ada Bapak Ibu. Coba aja dicek di Al-Quran. Nggak ada itu. Yang dipanggil apa? Ya ayuhar Rasul. Ya ayuhan Nabi. Lihat tuh. Penghormatan Allah kepada Nabi kita. Allah nggak panggil namanya. Panggil kejabatannya, panggil kedudukannya. Ya ayuhar Rasul baligh ma unzila ilaik. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisal mu'minin. Itu begitu. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun yang menunjukkan di situ ada kata ya. Allah memanggil ya Muhammad, nggak ada. Tapi kata Muhammad bukan dalam konteks panggilan ada 4 kali, 4 tempat dalam Al-Quran. Surat Al-Imran, Surat Al-Ahzab, Surah Al-Fatah, dan Surah Surat Muhammad. Itu ada nama tapi bukan dalam konteks pemanggilan, tapi dalam konteks informasi, menginformasikan. Sifatnya begitu. Wah, ternyata luar biasa. Itu panduan kita seperti itu. Jadi, Bapak Ibu muliakan, tentu ini bukan secara khusus di state di dalam dalam syariat kita, enggak. Inilah cara orang mengekspresikan penghormatan kepada Nabi kita. Cara orang ingin memperlakukan Nabi kita seperti itu. Tapi ya kita tidak melarang, tidak mengatakan orang yang tidak seperti itu keliru dan salah. Itu kan keyakinan mereka karena Nabi mengajarkan seperti itu. Nabi mengatakan kalau baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada pakai macam-macam. Gitu. Nah itu ya berbeda sikap nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi orang yang menggunakan kata awalan nabiyina Muhammad, Rasulullah Muhammad, Sayyidina Muhammad juga jangan istilahnya jangan dicemoohkan karena tadi tuh penafsiran dari ayat-ayat dan temuan-temuan dalam Al-Quran yang seperti itu yang menjadikan mereka enggan menyebut nama Nabi kita itu tanpa mengawalinya dengan kata Rasulullah Muhammad, Nabiullah Muhammad, Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad. Nah itulah saya kira ekspresi dari temuan-temuan yang didapat dari Al-Quran. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sabab nuzul ayat 1 tadi udah ya. Nah, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini krusial. Ini pernah terjadi ketegangan yang menjadikan hampir saja itu gara-gara orang fasik itu bisa bertikai antar umat Islam. Jadi ini kisahnya begini Bapak Ibu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang baik yang bersumber dari Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Para perawi dalam sanad hadis ini sangat dapat dipercaya. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah Al-Qama bin An-Najlah Ummu Salamah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas.
Selain itu Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari sumber yang lain yang mursal bahwa Al-Harits menghadap Rasulullah SAW, beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Al-Harits menghadap Rasulullah, lalu Rasulullah mengajaknya Al-Harits untuk masuk Islam. Ia pun berikrar menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah mengajaknya untuk mengeluarkan zakat. Ia pun menyanggupi kewajiban itu dan berkata, ya Rasulullah, aku akan pulang ke kampungku untuk mengajak mereka kaumku, ini kan Al-Harits kan pemimpin, agar menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti ajakanku akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimkan utusan untuk apabila telah tiba waktunya, kirimkan utusan untuk mengambil zakat yang telah kukumpulkan. Itu tuh kata kata Al-Harits. Ketika Al-Harits sudah banyak mengumpulkan zakat dan waktu ditetapkan pun tiba, tak seorang pun utusan yang menemuinya. Jadi pesan Al-Harits kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau sudah datang waktunya untuk berzakat, maka tolong kirimkan kepadaku seseorang yang mengingatkanku, ya, memberitahuku agar dana yang sudah kukumpulkan sebagai zakat ini kuberikan, kusampaikan, kuantarkan. Al-Harits telah Al-Harits mengira telah terjadi sesuatu menyebabkan Rasulullah marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada pada waktu. Dan beliau tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi saya tidak tahu mengapa beliau sesungguhnya menangguhkan utusan itu. Mungkinkah beliau marah? Mari kita berangkat menghadap Rasulullah. Nih kata Al-Harits. Niatnya bagus nih. Pengen klarifikasi. Cross check. Rasulullah SAW sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan mengutus Al-Walid. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ternyata berbeda ininya ya. Waktu yang dipahami oleh Al-Harits itu di tanggal tertentu, ternyata Rasulullah ngirimnya di tanggal yang lain. Gitu ya. Untuk mengambil dan menerima zakat ya dari Al-Harits yang telah dikumpulkan Al-Harits. Ketika Al-Walid berangkat, di perjalanan hatinya merasa gentar. Lalu ia pulang sebelum sampai ke tempat tujuan. Ia melaporkan laporan palsu kepada Rasulullah SAW bahwa Al-Harits tidak mau menyerahkan zakatnya. Padahal, apa yang terjadi tadi? Al-Harits justru menunggu-nunggu. Kapan utusan Nabi datang menagih, mengambil zakat. Karena lama sekali ditunggu nggak datang, mungkin Rasulullah lupa, mungkin padahal Rasulullah tidak mungkin khianat kan gitu. Maka Al-Harits berserta beberapa orang menemui Rasul untuk mengingatkan itu maksudnya. Tapi apa yang terjadi? Al-Walid yang diperintahkan Rasulullah belum bertemu Al-Harits, dia sudah punya persepsi sendiri, sudah punya pemahaman sendiri bahwasanya Al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya. Bahkan Al-Harits akan membunuhnya, mengancamnya. Padahal nggak pernah ketemu nih orang. Al-Walidnya nggak pernah ketemu Al-Harits, cuma melihat gerak Al-Harits yang rasa pengen cepat menuju Madinah, ingin mengklarifikasi, dianggapnya mau membunuh. Kemudian Rasulullah mengirim utusan berikutnya kepada Al-Harits. Di tengah perjalanan utusan itu berpapasan Al-Harits dan sahabat-sahabatnya dan tengah menuju ke tempat Rasulullah. Setelah berhadapan, Al-Harits menanya utusan itu, kenapa? Kepada siapa engkau diutus? Utusan itu menjawab, kami diutus kepadamu. Dia bertanya, mengapa? Nah, mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Al-Walid bin Uqbah, namun ia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat. Nah, coba lihat Bapak Ibu nih, hati-hati nih. Ini berita informasi yang disalah artikan. Iya. Bahkan bermaksud membunuhnya, ini kata utusan ini. Jadi Al-Walid pulang belum bertemu dengan Al-Harits, sudah mengasih tahu kepada Nabi informasi bahwasanya Al-Harits enggan berzakat, Al-Harits bahkan ingin membunuh. Coba bahaya banget kan Nabi ini. Gitu. Ternyata begitu Nabi mengutus yang kedua, clear masalah ketika ditanyakan. Nah ditanya, ketemu dan ditanya. Maka Al-Harits menjawab, demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sebenarnya, aku tidak melihatnya, tidak ada yang datang kepada aku. Sebab apa? Sebab Al-Walid belum bertemu, udah pulang. Punya penilaian sendiri.
Tuh, ketika mereka sampai ke hadapan Rasulullah, bertanyalah beliau, mengapa engkau menahan zakat yang akan dan akan membunuh utusanku? Tuh, tanya kepada Al-Haris. Al-Haris menjawab, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenarnya, aku tidak berbuat demikian. Maka turunlah ayat ke-6 ini. Ayat ke-6 ini, jangan kau percayai orang fasik yang membawa berita. Siapa? Al-Walid. Tadi. Dia nggak pernah ketemu dengan Al-Haris. Nggak pernah mengklarifikasi Al-Haris. Nggak pernah menyampaikan perintah Rasulullah mengumpulkan zakat kepada Al-Haris. Tapi dia mengambil kesimpulan sendiri, melaporkan berita yang tidak benar. Itu orang seperti ini disebut orang fasik, berbahaya itu. Gitu tuh. Tuh, saya kira ini apa namanya sejarah ini penting untuk disampaikan karena itu hampir saja terjadi pembunuhan kan gitu karena salah berita, salah informasi, salah menyampaikan informasi. Miskomunikasi. Nah, miskomunikasi bukan hanya miskomunikasi, dia tidak berkomunikasi, mengambil itu sendiri, mengambil jalannya sendiri, mengambil pemahaman sendiri, belum bertemu, belum ngomong, belum apa, tiba-tiba dia bilang, wah Al-Haris nggak mau bayar zakat, Al-Haris mau membunuh aku, dia lari, padahal nggak begitu. Fitnah berarti ya Ustaz. Nah, ketemunya jatuhnya bisa fitnah. Ini nanti beberapa sabab nuzulnya bisa Bapak Ibu baca sendiri gitu karena ini banyak. Ini aja isi kandungannya terakhir nih. Isi kandungannya, seseorang yang hendak masuk Islam haruslah disempurnakan dengan iman dan sebenar-benarnya. Menjelaskan larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Menjelaskan kewajiban mengadakan islah perdamaian di antara kaum muslimin yang berpersengketa karena semua umat Islam itu bersaudara. Menjelaskan larangan berburuk sangka, menggunjing, dan sebagainya. Menjelaskan adab-adab berbicara kepada Rasulullah. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi untuk saling mengenal. Menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat sama di hadapan Allah, kecuali yang tinggi adalah yang ketakwaannya, berdasarkan ketakwaannya. Menegaskan bahwa di sisi kelebihan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Selesailah sampai di sini. Alhamdulillah. 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 Ada yang ditanyakan. Silakan. Baik Ustadz, karena waktu juga yang membatasi, silakan tutup dengan doa Ustadz. Oh gitu. Kalau saya sih masih segar. Baik Bapak Ibu, ya kami muliakan. Allah, itulah isi kandungan surah Al-Hujurat. Gitu ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, pemahaman kita tentang berbagai peristiwa dan juga bagaimana menyikapinya. Lalu tadi surah Al-Hadid ayat 24, lalu hadis Nabi subhanallah hari ini, mudah-mudahan ini informasi-informasi menyegarkan kembali. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mendapatkannya, mendengarnya, paling tidak hari ini bisa merefresh kembali, menyegarkan kembali apa yang sudah kita terima. Begitu mari kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita semuanya, dan khususnya saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang sedang memiliki masalah, kebutuhan, atau hajat dan sebagainya, semoga Allah sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إننا الصراط المستقيم صراط Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil alamin. Allahumma inna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, semoga berisi. Terima kasih Ustaz. Lahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lahir batin.
Izin live ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.